kita berdiskusi tentang visi kelas, di mana kita melihat aspek awal yaitu tentang siswa dan kekuatan masing-masing guru di kelas. Itu tentang kualitas masing-masing. Saya lihat masing-masing di sini semua guru menguasai IT dan kelas semuanya terdapat LCD dan proyektor. Semua guru mempunyai laptop dan di sini terdapat wifi. Tantangannya di sini mungkin sangat aktif dalam bertanya, dalam menyamar. Nanti dari situ kita membuat visi kelas masing-masing yang sesuai dengan kemampuan dan Oke, Kak. Terus kamu mau minta kali? Iya. Kamu kok gampang kok? Kita kerja juga sama. Sakjane Pak, iku ambek dudono ngene lho. Dhewe dhewe melok iku lah. Oh, ini lho cek meyakinkan. Iya. Dilihat dari kemampuan wali kelas 1 itu sangat kreatif. Wali kelas 2 saya sendiri tahu nilainya gimana. Kelas 3 di sini penyampaian pembelajaran. Ayo Pak, ngomong paling kelas 1. Kamu mana? Terus kan action. Wali kelas 4A dan 4B bisa berkolaborasi. Wali kelas 5 guru ini sendiri sangat atraktif. Wali kelas 6 dan ini sangat menguasai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru yang saya banggakan. Alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas 2 dalam kegiatan pengimbatan dan juga diskusi tentang budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena atas berkatnya kita terbebas dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yaitu dengan agama Islam. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Ila hadinya ila hadratin Nabi Muhammad SAW, ila hadinya hadirikum. Al-Fatihah. Amin ya. Sunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan yang kita baca bersama-sama, tanpa bersama-sama. Yang kedua kegiatan inti. Yang ketiga ini nanti ada diskusi, kita diskusi kelompok. Lalu berikutnya kegiatannya tanya jawab. Yang terakhir kegiatan penutup. Sebelum kita ke materi ya, kegiatan inti, saya ingin kita
isi daftar hadir dulu ya di link berikut. Daftar hadir. Nah, ya ini linknya. Coba diisi. Ya mbok. Nah itu udah lagi bisa. Yang sudah bisa. Ya. Kan bisa nih Pak. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal berapa sekarang? Untuk judulnya Bu atas ya Bu. Iki wis setengah menit iki wis. Lah, absennya sampai menit ini. Pelaksanaan hari ini. Samanya hari ini. Isi semua link absennya. Ini link absennya. Nah, sudah saya bagikan di grup ya. Coba diisi, kita absennya di isi link. Coba saya cek peserta yang hadir. Ini ada 12 respon, ada Bu Iin, ada Bu Yuli, ada Bu Tias, Bu Emi, Bu Rizka, Bu Dwi, Bu Vera, Bu Niswatul, Bu Risma, Bu Agnes, Bu Yuliana, dan Pak Firman. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, sebaiknya kita melakukan pemanasan dulu. Kita lakukan ice breaking. Oke, coba semuanya berbentuk berdiri semua. Nah, berdiri di tempat yang kosong membentuk lingkaran. Sudah siap? Oke, kita mulai konsentrasi ya. Konsentrasinya caranya seperti ini. Jika saya tembak salah satu, ya pamannya Bu Anis dong, ya Bu Anis jongkok. Nah, Bu Anis jongkok. Terus yang saling berhadapan itu nembak. Umpamanya Bu Risma nembak Bu Yulina, Bu Dwi itu ya. Kalau Bu Dwi nembak dengan Bu Risma itu ya. Cepat-cepatan, yang cepat itu yang menang. Nanti yang kalah dua kelompok. Nanti berganti ya? Nah, setelah saya. Nanti yang saya tembak langsung jongkok, yang berhadapan cepat-cepatan bukan namanya. Bisa ya? Coba, bisa ya. Bisa ya. Budi dong. Coba. Kamu dong. Coba ya kamu dong. Sebutkan namanya ya. Cepat-cepatan ya. Siap ya. Nah, saya yang tembak. Lawannya yang berhadapan akan menuju depan. Oke ya? Paham? Siap ya. Go! Yang di tengahnya itu masalah yang siap lagi cepat dong.
SPDP sudah siap kita masukkan ke materi, yaitu kita akan materinya ya berjudul sosialisasi budaya positif di sekolah. Ya, izinkan saya dulu ya nanti. Oke, sambil dilihat di proyektornya. Ya. Sini saya akan menghadirkan tentang kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar kita yaitu yang pertama hadir tepat waktu, kedua seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat, yang ketiga saling menghormati, keempat berpartisipasi penuh, kelima HP dinonaktifkan, dan keenam membuat catatan. Di sini ada namanya ya bagian ya tentang disiplin positif. Di sini ada teori kontrol dan teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi, dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Sekarang apakah makna disiplin? Makna disiplin ada beberapa makna. Ya. Ini saya berdasarkan dari bahasa Latin, disiplin atau disiplina yang berarti belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seharusnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif yang disebut atau 5P. Berikut adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya memperhatikan, saya menghargai. Terima kasih untuk nilai kebajikan, yaitu rasa empati besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Situasi pada saat kita menolong murid di kelas kita.
pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara membuat perintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka keadaan prima. Ini tahun 2013 halaman 469. Tindakan guru. Nah, ini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini coba kita telaah apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket. Coba kita akan membedakan antara hukuman atau konsekuensi melalui tindakan guru berikut. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba kita diskusikan. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman setelah dicoret-coret. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid-murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ya, coba kita diskusikan apakah mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini hasilnya diskusi kita. Oke. Nah, kan? Yang pertama itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan itu terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi, ya, karena membersihkan tumpahan air termasuk karena tersenggol itu termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu hitam seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi, ya. Berarti kita tahu mana hukuman, mana konsekuensi. Dari perbedaan hukuman dan konsekuensi, nah, ini perbedaannya. Ya. Di mana hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, 2 paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, masalah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kehilangan hak untuk tidak nyaman, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, ya. Sekarang kita akan belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang satu, pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Kan peraturan kelas itu di tengah-tengah, lebih ke atas lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif akan membentuk budaya positif. Nah, dari sini kita tahu perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan untuk datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu pertanyaannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah peraturan kelas. Ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlalu lintas atau koridor. Itu pengenaan peraturan kelas ya. Di mana keyakinan kelasnya? Coba. Selalu mengembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya ada menghormati orang lain atau bersabar. Ya. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Sekarang kita akan belajar 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5, yaitu yang pertama bank hukum,
pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Di posisi penghukum itu identitasnya gagal ya, kontrol di luar. Untuk teman dan pemantau berhasil, tapi kontrol dari luar. Kalau manajer itu berhasil, kontrolnya dari diri atau intrinsik ya. Coba. Di sini ada motivasi apa untuk posisi kontrol penghukum. Guru berbuat yang dapat menghardik, menuju-nuju, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu adalah posisi penghukum. Hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalian dengan dunia berkualitas ya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti kita marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Sekarang ada pembuat rasa bersalah. Tidak ada ceramah mengatakannya seharusnya itu kecewa. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu merupakan yang dikatakan pada posisi membuat orang merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Di sini ini murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Sekarang posisi kontrol teman. Guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah ibu, ayolah lakukan begini. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah mengganggu ketergantungan, hasilnya ketergantungan. Murid kata, saya berpikir bapak, ibu, teman saya. Dapat pada murid. Posisi keempat adalah pemantau, di mana guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Ini kalian dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Posisi yang kelima, ini posisi yang kita harapkan, yaitu posisi manajer, di mana guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi kalian dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini dibentuk dalam gambarannya yaitu segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang pertama menstabilkan identitas ya. Yang pertama ini ya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jika murid melakukan kesalahan, yang pertama harus menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kan biasanya ini menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini terangannya tentang menanyakan keyakinan. Kita buka menanyakan keyakinan. Kita menstabilkan identitas dulu ya. Nah ini, untuk membuat anak merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah perkataan guru jika menstabilkan identitas di awal ya. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau apakah itu power, freedom, love, dan belong, fun atau survival. Di sini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya masalah alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan setelah menstabilkan keyakinannya. Selanjutnya yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya, kan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan norma nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu akan murid menjawab apa kebutuhan. Umpamanya dia melakukan kesalahan, setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, habis itu menanyakan keyakinan, di mana siswa dapat menjawab apa yang harus dilakukan jika dia melakukan kesalahan. Dari keyakinan diri sendiri, dari intrinsipnya ya, bukan dari gurunya. Jadi biasanya kalau kita menghukum itu, ayo minta maaf ya, itu ya. Jadi apa yang kamu harus lakukan? Saya harus minta maaf gitu. Berarti dia keyakinan diri sendiri, bukan keyakinan gurunya. Nah, saat tadi kita lakukan diskusi tentang keyakinan kelas ya. Dimana kita membuat keyakinan kelas. Kita dari kelompok yang kita buat tadi coba membuat keyakinan kelas
dari karton yang sudah saya bagikan tadi. Oke, waktunya 20 menit itu sama diskusinya nanti. Diskusi sama presentasi. Oke, ya. Silakan. Teman-teman mari ya, mari. Ayo kelompok 1 semangat, kelompok 2 sudah bikin judul. Oke, bukan juga. Buat. Ya, karena bayi ya. Kita bikin awal. Set gitu. Iya. Sama apa? Oh, mana sing nyolok no? Blue. Ya udah yang kedua enggak cukup ini. Pak, mau mikir kok nang kok kertas iki sak ngono, Pak. Enggak wong kok. Oh wis Berarti kalau 12 berarti 3 kelompok nanti ya, Bu ya. Ini yang apa-apa 3 kelompok. Kan ini kita Gak apa-apa, kelompok yang kita bagi 3 kelompok ya karena pesertanya 12 orang. Nah, kita bagi 3 kelompok. Untuk kelompok yang ketiga nggak usah ditampil no. Kok terakhir itu ya apa presentasi ya, Bu ya? Oh iya. Iya. Oh, mati, Bu. Ke presentasi enggak hari ini? Apa men? Sampean sih. Bimbing. Sampean sih terus aku yang kesini aku. Sampean nyandi? Oke. Kayak bimbing. Boleh Pak, boleh. Enggak kata lek kuning ternyata. Ya apa ngurus? Sama apa ini? Menghormati orang lain ya. Komitmen kena, keselamatan kena, kesehatan soalnya sih pandemi. Nomor berapa ya? Iya Bu. Pinter dia sebarang. Handphone Pak. Nilainya apa gila dia sih? Cek terus senyum. Lagi desain. Berkomitmen. Komitmen itu apa ya? Komitmen itu kayak kita nggak terlambat mengumpulkan kita sesuatu. Enggak itu kok 2 kali, menghormati orang lain kok 2 kali. Maksudnya itu hadir sebelum terlambat itu termasuk menghormati orang lain kan nggak mengganggu wong liya. Lek terlambat itu nggak mengganggu wong liya. Kalau di atasnya lek menghormati orang lain itu hormat gerak. Di atas itu kan ada menghormati orang lain. Terus yang kedua kan juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Dijogok siji ae gak apa-apa. Kan ini
maksudnya itu poin menghormati orang lain itu bisa dilarang mengganggu orang lain ini bisa hadir sebelum Oke, masuk. keselamatan dan keamanan. Kesehatan iki bisa. Iku sing terakhir. Paling bawah takut dias. dan keamanan. Apa? Keselamatan dan keamanan. Keselamatan apa kesehatan? Oh iya, Yang paling bawah ya. yang paling bawah keselamatan dan keamanan. Iki bae dhewe lek bentuknya arek. Oh, itu safety-an bolak-balik. Itu nggak berpihak pada murid itu. Hah? Nggak berpihak pada murid itu jarno ya. Ya berpihak. Kalau ada benjol-benjol bagaimana, Bapak? Nanti kayak siswanya Pak Cahyo. Kok melempung-lempung ya? Bisa ramping ya? Gemoy tapi. Iya presentasi ya enggak ya. Alah wis nek ngene. Tapi presentasinya gak ngomong kan? Oh, dibisukan. Kok nek ngene mengkapek ngene. Pink Bu Rizka. Mau pink. Enggak, ini Cewek spidol temen. pink. Iya iya Bu. Pinter dia sebarang. Handphone, Pak. Ini lah apa gila dia sih. Cek terus senyum. Wah ini besar itu. Komitmen itu apa ya? Komitmen itu kayak kita nggak terlambat mengumpulkan sesuatu. Enggak, itu kok 2 kali. Menghormati orang lain kok 2 kali. Maksudnya itu hadir sebelum terlambat itu termasuk menghormati orang lain kan nggak mengganggu wong liya. Lek terlambat itu lek mengganggu wong liya. Kalau di atas yang menghormati orang lain itu hormat gerak. Di atas itu kan ada menghormati orang lain. Terus yang kedua kan juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Dicoba sih dia nggak apa-apa. Kan ini maksudnya itu poin menghormati orang lain itu bisa dilarang mengganggu orang lain ini bisa hadir sebelum Oke, masuk. keselamatan dan keamanan. Kesehatan iki bisa. Iku sing terakhir. Paling bawah takut dias. dan keamanan. Apa? Keselamatan dan keamanan. Keselamatan apa kesehatan? Oh iya, Yang paling bawah ya. yang paling bawah keselamatan dan keamanan. Iki bae dhewe lek bentuknya arek. Oh, itu safety-an bolak-balik. Itu nggak berpihak pada murid itu. Hah? Nggak berpihak pada murid itu jarno ya. Ya berpihak. Kalau ada benjol-benjol bagaimana, Bapak? Nanti kayak siswanya Pak Cahyo. Kok melempung-lempung ya? Bisa ramping ya? Gemoy tapi. Iya presentasi ya enggak ya. Alah wis nek ngene. Tapi presentasinya gak ngomong kan? Oh, dibisukan. Kok nek ngene mengkapek ngene. Pink Bu Rizka. Mau pink. Enggak, ini Cewek spidol temen. pink. Ayo mari kata bojo. Iya hari Nek ini. bisa kasih ditakoki sampean Mbak Bingung. Bisa kan? Isinya kuning. Kimia. Nah, iku lho. Maksudku, tapi tadinya kan dia. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok Fahri. Kami akan menjelaskan mengenai keyakinan kelas 2. Yang pertama ada tanggung jawab,
Dan presentasi tadi, ya, setiap kelompok mungkin ada pertanyaan, boleh perwakilan ya, nggak usah semua. Nanti waktunya, durasinya ini hanya 1 jam. Nah, kalau semuanya bertanya, waktunya tidak mencukupi. Silakan. Coba dari kelompok siapa dulu? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Tias, saya mengajar kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai berkaitan dengan materi tadi yang sudah disampaikan. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswatul Mufabahah dari Guru Agama. Saya akan menanyakan tentang mengapa harus keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yaitu pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu timbul dari diri sendiri, bukan dari luar. Yaitu yang ya, kayak kita umpamanya, mengapa kita harus memakai helm? Keyakinan apa yang diyakini? Nah, yang pertama, selamat kan. Kedua, pasti tenang karena tidak takut sama polisi. Ya, yang ketiga, pasti nyampe tujuan. Itu mengapa harus keyakinan kelas. Nah, terus apa perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Kalau kesepakatan kelas itu dibentuk bersama, jadi anak itu tidak tahu apa yang dihasilkan dari kesepakatan kelas tersebut. Ya, umpamanya ini tadi ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ya memang harus kembalikan. Ya. Tapi kalau keyakinannya, apa keyakinan kelasnya itu? Nah, tandanya apa? Tanggung jawab. Jadi dirinya itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya itu. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, mengapa kok dilarang mengganggu orang lain? Nah, itu kan sudah apa? Kesepakatan kelas. Tapi apa keyakinannya jika dia melakukan itu? Keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Oke, paham? Oke, terima kasih. Ya. Coba sekarang ada kasus 1 tentang penyelesaian segitiga restitusi, di mana Ibu Santi itu sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni itu guru baru 2 tahun mengganti guru SMP. Ada beberapa murid perempuan yaitu Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan kepada mereka untuk tetap fokus mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Coba dibaca ini. Nah, sudah. Nah, di situ ada pertanyaan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Di sini kita jawab yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan meminta maaf.
Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Bu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, yang kedua, menstabilkan identitas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu membela diri, namun akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Ya, usulan keduanya adalah mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Ya, itu kasus tentang C3 restitusi dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan menanyakan keyakinan. Dari situ ada refleksi yang kita dapatkan, yaitu hal-hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin, motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama melakukan modul ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti Among ini ya? Coba. Ya. Coba. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif, menanyakan apa yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Ini ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah keyakinan perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih baik membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa? Itu adalah intervensi 30 detik. Terima kasih. Ya, selesai modul ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah serta rekan-rekan guru karena telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Saya harap apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat memajukan sekolah kita sehingga menjadi lebih baik. Sebelum saya akhiri, kita berdoa ya agar kita dapat lebih meningkatkan diri lagi. Coba kita berdoa. Yang akan baik berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang agama Islam kita doa cukup majelis bersama-sama. Doa mulai Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.